semoga kalian di sini juga nggak bosen-bosen ya dan bisa menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari kreator-kreator yang kami hadirkan di Paripiko ini. Bener banget. Oke, setelah ini Kak Kururin sudah siap ya? Oke deh, langsung saja tanpa berlama-lama, ini dia tepuk tangan yang meriah untuk Kururin. Waduh. Biasanya Kururin banyak ya, nungguin ya. Halo. Hai, Kak. Ini Kak ke tengah Kak. Cek. Halo. Hai Kak Kururin. Waduh, cantik sekali hari ini. Masuk ke banting loh aku. Gak ada uang Banting lah aku. Kak, maaf Kak. Kenapa? Gak ada uang kecil Kak, maaf. Apanya? Oh. Malah ngecek lagi. Oke, ngomong-ngomong, Kururin, kan baru pertama kali di Paripiko ini ya. Iya. Nah, boleh disapa dong teman-teman yang udah hadir di sini untuk berbagi podcastnya. Ayo. Halo semuanya, aku Kururin, aku cosplayer dan VTuber. Salam kenal. Oh, VTuber juga? Iya, VTuber juga. Iya sih. Oke, nah daripada nggak usah lama-lama ya, kita langsung duduk aja, kita ngobrol-ngobrol langsung untuk mengulik bagaimana kreator-kreator lokal ini. Sebagai Kururin, kita akan mengintip rahasianya apa bisa sampai jadi cosplayer dan VTuber di sekarang ini. Oke, langsung saja Kak, silahkan duduk di kursi panas ya. Kursi panas nih. Oke, wah panas beneran ya. Soalnya ada Kak Kururin yang hot. Waduh. Ngapain sih? Oke. Aduh. Nih kak, contekannya. Oke, halo, selamat siang nggak sih? Selamat siang Kururin, sehat ya? Sehat. Sehat ya, oke. Mungkin boleh diceritakan dulu kali ya, kesibukannya Kururin sekarang itu lagi sibuk apa aja sampai bisa menyempatkan diri untuk hadir di Paripiko ini. Kalau saya sih sekarang kesibukan full time ini ya, full time content creator. Jadi selain cosplay, saya juga ini streaming sebagai VTuber. Streaming VTuber, oke. Untuk VTubernya sendiri namanya juga sama Kururin? Sama ya Kururin ya? Oke, nah kalau dari sebagai content creator juga apakah menjual merchandise gitu ya? Iya. Nah berarti apa itu secara online atau gimana Kak, boleh diceritain? Ini kalau biasanya sih kalau nggak di event saya tuh jualnya digital. Oh digital. Iya, Seperti digital. apa itu Kak? Ya. Kayak gimana itu Kak? Misalnya berbagi foto atau apa gitu Iya, bentuknya? foto-foto jualnya. Oke. Foto-foto cosplay. Foto cosplay ya? Iya, foto cosplay. Nah, ngomongin Kururin, ini kan cosplaynya udah lama ya, kita udah temenan lama nggak sih? Iya, kita udah tahun berapa sih? lama. 2013? 2012? Udah lama banget kalian Kita ketemu. sih kenalnya pas itu. Cuma sebelum itu aku juga udah cosplay. Udah cosplay ya? Iya. Nah, Kururin waktu cosplay itu pertama kali kapan tuh? 2012. 2012 ya? Iya, iya. Oh, aku baru lulus SMP kayaknya. Lulus SMP. Kita udah cosplay ya? Iya, kita Nah, udah keren. cosplay. dari 2012 sampai kapan, di tahun kapan Kururin baru memutuskan untuk benar-benar menjadi seorang Kururin yang sampai sekarang nih? Jadi konten kreator. Jadi konten kreator dan menjual. Kalau benar-benar fokus jadi konten kreatornya itu mulai tahun 2017. 2017 sudah mulai mendalami Iya. pekerjaan ini ya. Iya. Dulu apa tuh jualannya 2017 tuh? Sama. Sampai Foto. sekarang iya foto. Oke, mungkin yang membedakan apa itu Kak dengan yang dulu dengan yang sekarang? Apa ya? Apa ya? Paling ya ya apa ya? Ya karakternya sih paling. Karakternya dari selalu karakternya. update gitu ya. Habis kan selalu update gitu. Kayak apa namanya proses konten kreator dulu tuh cuman gini, sekarang bisa gini mungkin semacam itu, atau dulu tuh nggak jualannya tuh cuma bisa offline kayak gitu semacam gitu. Oh iya, dulu belum se-booming ini ya TikTok kayak gitu. Iya, Cuma dari dulu emang udah ada pasarnya sendiri dulu tuh. Jadi oke. kayak platform-platform, tapi platformnya tuh kayak traktir gitu. Cuma kalau dulu yang dari Indonesia kan belum banyak platform kayak gitu. Jadi waktu itu pakai platform dari luar negeri gitu. Oke. Iya, waktu dulu kayak gitu.
Nah, Cosplaynya luar negeri. ini ngomongin soal konten, kan judulnya adalah menapaki jalan menjadi salah. Salah itu. Mendulang peluang lewat cosplay. Iya. Jangan dulu tuh kayaknya gini loh. Aku cosplay, orang-orang kebanyakan itu kalau nggak buat have fun doang ya Benar, tampil gitu. Kan Iya. belum ada tuh kepikiran buat wah ini bisa dijual nih foto. Iya. Kayaknya Kururin juga orang-orang yang awal-awal adalah orang yang punya inisiatif untuk menjual foto cosplaynya kan Iya. di pasar Indonesia dulu Iya. kan, lokal dulu. Iya. Nah, dulu itu kepikiran apa sih yang pertama kali kayak ini kan pasar belum kebentuk nih, Iya. apa yang dilakukan gitu? Oh, waktu dulu tuh aku mikirnya ini, aku kan lihat kalau pada saat aku mulai tuh konten kreator luar negeri itu udah banyak. Oh, Nah, gitu. sedangkan di Indonesia belum banyak gitu. Tapi orang-orang Indonesia nih tahu gitu. Orang-orang sini tuh penikmat cosplaynya tuh tahu konten-konten kreator luar negeri negeri ini. ya. Nah, aku mikir pada saat itu berarti aku yang awal-awal dong gitu. Masih belum banyak. Jadi ya udah aku coba aja gitu. Ada ininya nggak sih, kesulitannya nggak sih Kak? Karena ya itu tadi kan Kakak baru awal-awal gitu loh. Mungkin pangsanya mungkin orang-orang tuh belum ngerti atau Iya. baru kenal gitu, gimana ada Nah, suka-dukanya nggak? itu emang harus ini apa? Harus Dicoba ngasih, gitu. dicoba terus ngasih pengertiannya agak sedikit sulit memang. Oh, edukasi Ya, gitu ya. edukasinya agak sedikit sulit. Soalnya mereka kayak nggak ngerti cara bayarnya lah, Oh, iya, atau iya. sistemnya itu kayak gimana. Mereka nggak ngerti. Jadi ya harus bikin kayak template-nya Detail gitu gitu, ya. detailnya gitu, ngejelasin ke Oke. mereka kayak gitu. Jadi kalau kerjaan mulai sekarang itu yang lebih dominan yang apa nih? Lebih ke dominan untuk menghasilkan itu di mananya? Fotonya atau videonya atau apanya gitu? Foto sih. Foto ya? Foto Ya. Dengar-dengar kalau foto pasarnya bukan cuma Indonesia aja bener Iya, ya? iya. Wah benar. keren banget, sampai internasional dong. Hah? Sampai di internasional juga. Sampai Ya, internasional. luar negeri lumayan, gitu. Iya. Wow, luar biasa. Kepo nggak sih? Kok bisa? Caranya gimana gitu? Wah. Nah, Iya dong. kita lanjut aja deh pertanyaannya. Kan Iya. ini mendulang peluang gitu. Iya. Ini kalau teman-teman sekarang kan juga banyak nih yang kayak buka apa traktir gitu ya. ya. Traktir. Apalagi sekarang banyak juga orang yang bantu support itu karena dari dulu juga udah dibentuk tuh kayak orang-orang kayak Kururin awalnya belum ada traktir kan dulu kan, Benar, pakai benar, apa dulu belum itu? ada. Dulu tuh ini kalau Patreon gitu nggak sih? Iya, Patreon. Patreon gitu terus? Kalau enggak, kalau lokal tuh biasanya Karya Karsa. Enggak, Saweria. belum ada Belum waktu ada? itu. Jadi waktu itu transfer, tapi transfer ke temen aku gitu. Oh. Menjaga yang ini ya. ngurusin kontennya kayak gitu. Oke, Nah. oke. Jadi kayak gitu. ternyata kalau masih bisa diulik lagi, itu tuh ada peluang yang orang luar pun juga bisa aja menjadi pasar kita ya. Iya. Nah, kalau ngomongin brandingnya sendiri, Iya. Kak Kururin ini brandingnya seperti apa dan memilih pasarnya yang seperti apa gitu? Oh, ya mungkin lebih ke pasar-pasar ini ya. Kalau ngomongin pasar wibu ya. Oke. Wibu Udah ya. pasti kayaknya wibu ya. Yang pengen ngelihat waifunya nyata. Oke. Versi live action waifu. Versi gitu. live action waifu. Terus apa lagi ya? Apa sih tadi? Yang ini apa? Tadi nge-brandingnya itu seperti apa? branding. Apakah emang pasti nggak mungkin dong? Dulu awal-awal cosplay lagi ada Iya, karakter apa iya. namanya yang lagi booming gitu Iya, biasanya kan kayak gitu. iya. Nah ini Kururin sendiri punya Branding karakter apa nih? iya branding Karakternya? apa yang untuk di cosplayin ini apakah khusus gitu ataukah menghindari karakter-karakter yang seperti apa gitu? Oh, kalau itu sih ini sih lebih kalau aku emang lebih ke ini ngambil karakter yang emang lagi booming. Oke. Tapi kalau selain itu paling ya misal aku kan emang badan tinggi gitu, Mm-mm. Iya. onesan gitu ya. Onesan. brand- Onesan. Ya,
ya brandingnya ya ke arah yang onesan, atau kalau Yang misal suka ada onesan, karakter, kalau misal ada karakternya nggak onesan ya dibuat versi onesannya. Oke, Baik, dibuat versi. menyesuaikan dari Kak Kurin Iya, sendiri ya. sesuaiin. Oh, Oke, nggak Oke. maksa gitu lah ya. Nggak Walau maksa. ya kali Nggak maksa. punya Anya gitu kan. Iya. Masa versi Anyanya SD gitu Nah, mungkin iya. waktu udah gede gitu Iya. ya. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi bisa dibikin versi Anya Onesan. Iya. Wah, kayak gitu. Habis aku mikirnya gini, kalau dulu kan mungkin orang tuh agak kaku ya di cosplay. Iya, Kalau iya, tahu iya, ya, iya. harus sesuai karakternya. Iya, kalau enggak dihujat. Iya, ini apa? Nggak- Sedangkan nggak aku ini, mikir fan art aja banyak yang nyeleneh gitu. Bener, bener. Kayak misal karakter yang kecil tapi dibikin udah gede gitu. Iya, iya. Atau karakter yang udah gede dibikin kecil gitu, Iya, iya, sebaliknya. Kan banyak yang kayak gitu. Aku mikir kenapa cosplay kok nggak boleh gitu. Iya, Nggak- iya. nggak ada aturan ini kan, nggak Iya, ada emang nggak aturan ada. Nggak ada, nggak ada, bakunya benar. kan. Ya udah aku ikutin aja. Cuman biasanya netizen ini nih yang tangannya kayaknya gatel kalau nggak Iya, ngetik nah, jahat cosplay for gitu. fun ada gitu kalau- loh, kan beda kalau- lagi. Kalau itu gini, bikin dulu versi terbaiknya dari kita. Yang penting Oke. kelihatannya enak dilihat aja. Masalah Oh. mereka yang nggak suka pasti ada. Pasti gitu. ada Pasti itu. ada, ya, bener-bener. Tapi ya dihitung-hitung aja gitu. Kalau pasti banyak kan yang suka juga gitu. Iya, 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 iya. Jadi gitu, Gitu, Kak brandingnya, iya. Kak. Iya. Kakak kepikiran untuk cosplay apa nih? Udah Ada sih tapi ya buka ada. Patreon juga nih nanti. Waduh. Aduh, takdir aja dulu. Patreon belum berani ya. Oke. Kalau Oke. dari Kak Kurin sendiri juga konten kreator di sosial media ya. Iya, sosmed. Oke, dari itu ada nggak sih kayak gimana ya, menerima Hmm. saran dan kritikan netizen yang aneh-aneh yang atau mungkin bahkan haters Oh, iya. juga gitu tuh. Gimana sikapnya Kak Kurin Nanggepi menyikapinya? orang-orang yang biasanya bikin nggak enak hati gitu ya. Benar. Kalau kayak gitu sih di sosmed kan sekarang udah ada fitur ini ya, filter filter komentar itu ya? komentar ya, Oh, ya oke. itu dipakai aja gitu. Yang kata kuncinya apa gitu ya? Ada fitur blog juga gitu. Kenapa nggak dipakai Iya, aja iya. daripada kitanya ngurusin Ngurusin. dan capek, mending pakai aja fitur yang udah disediain sama sosmednya. Iya, Oh, bener bener, juga bener, sih, bener, gampang bener, juga iya, sih. bener. Ya bodo amat gitu. Iya. Nggak kepikiran sih, makanya aku nanya itu kayak gimana, karena Iya. aku sendiri kalau lihat orang lain yang dihujat tuh mah kasihan, itu juga ikutan kepikiran malahan ternyata Iya, ada iya. ada fitur seperti itu ya bisa digunakan Iya. di Tapi emang sosmed bener kita. sih, ya kembali tadi yang apa namanya, soal nggak cocok atau cocoknya pakai apa gitu cosplaynya maksudnya. Nah kemarin itu sempat ngobrol sama Mas Bima ya, ada tiga Iya, benar, ada hal tiga. cosplay untuk keperluan apa gitu. Benar, Iya. benar. Yang pertama katanya untuk promosi kan, cosplay Promosi, sebagai ya, promosi, profesional. cosplay sebagai apa role play, Benar. dan yang ketiga ini have fun. Have fun, Nah sebenarnya have fun. nggak ada yang larang nih, tergantung konteks saja. Misal nih kayak kita lagi lomba coswalk, kan itu ada aturan-aturan tertentu ya. iya, benar, Nah benar, itu benar. yang dimaksud Mas Bima kemarin itu kayak ya udah pasti nggak menang dong karakter yang tidak mengikuti rule tersebut Iya, gitu. betul, Nah betul. itu berlaku kalau kalian nggak lomba, maksudnya ya udah have fun aja gitu. Kayak Sebenarnya kita itu nggak juga lomba, hak kita kan iya, ya. kita Oke. masuk konten kreator ya, konten kreator kan kita membuat konten ya. Iya. Mungkin untuk konten beberapa juga ada yang bekerja sama dengan brand-brand tertentu kayak Iya. gitu. Nah itu baru terus yang menjadi profesional itu tadi untuk promosi itu Benar, tadi. benar. Nah, itu memang ada fungsinya sendiri-sendiri yang mungkin untuk para haters yang nyinyir itu nggak ngerti. Iya, mungkin kurang paham. Iya, kurang teredukasi. Iya. Nah, untuk cosplaynya ini Kak Kururin sendiri, Ya. tiba-tiba sekarang kan jadi VTuber gitu. Iya. Apakah melihat peluang juga sehingga bukan beralih juga ya, tapi nambah gitu ya? Iya, nambah. Nambah. Nah, itu apakah segala peluang emang diambil sama kakak gitu? Ini sih yang peluangnya sekiranya nggak jauh aja dari Oke, bidang yang oke, bisa ya, dipahami. Iya. Jadi itu masih ada hubungannya sama cosplay gitu Iya, kan?
Bisa jadi untuk brandingnya juga bisa Iya. semakin memperkenal karakter kita gitu Iya, ya. iya. Oke, masuk akal. Jadi selama itu nggak bertolak belakang. Iya. Kalau dari VTuber sendiri, kakak pakai platform apa? YouTube atau gimana gitu? Iya, YouTube. Pakai YouTube Pakai ya. Tokopedia. Shopee. Shopee. Oke YouTube, itu. oke. Oh boleh tahu apa sih kak? Aku soalnya baru ini tahu. Oh ternyata Kak Urin punya ada VTubernya Iya. gitu. Boleh diinfoin nggak? Apa sih YouTube-nya atau mungkin Oh, sosmednya gitu? YouTube-nya KRRN spasi Rin CH. Oke, Udah, nah ya. itu. Kalau itu untuk sebagai kakak sebagai VTuber dan juga kakak sebagai Kak Kururin, itu ada perbedaan konten nggak di dalam situ? Iya. Nggak ada sih. Nggak ada ya? Rata-rata iya dari awal soalnya emang ya namanya udah sama. Terus abis itu ya brandingnya emang cosplayer yang jadi VTuber kayak Oke, gitu. oke. Ha-ha. Nah, Jadi nggak ada perbedaan besar ya di situ Iya. ya? ada nggak sih ini kan VTuber termasuk yang agak baru ya Kak Kururin Iya, menampakin nggak ya. baru, ya. Kesusahan apa yang biasanya didapatkan selama jadi VTuber ini? Dibanding sama cosplayer atau kita bandingkan aja deh susah mana gitu jadi cosplayer sama VTuber. Bentar. Kalau dibandingin susah mana sih nggak bisa ya, soalnya ini agak sedikit beda walaupun target audiensnya mungkin nggak jauh beda, tapi Iya. kalau didalemin lagi benar-benar bidangnya antara VTuber sama cosplayer itu udah beda gitu. Cuma kalau kendalanya kalau misal cosplay kan mungkin ya agak bingung di harus mirip karakter apa Iya, segala iya. macem, fotonya gimana apa. Nah kalau VTuber lebih ke kendala device sih. Oke. Device-nya. Device. Soalnya ya itu VTuber kan harus pakai device yang mumpuni biar Bener. streamingnya enak gitu. Bener. Sekalinya udah siaran ya udah Ya, gitu. sama internet Kendala juga. sinyalnya, Internet, ya, benar. sinyalnya. Ya, internet juga. Itu jadi hal-hal yang Bentar, agak bentar. jadi momok gitu ya. untuk iya. Waktu kita VTuber main ya. HP nge-lag ke Oke. game aja udah frustasi gitu. Iya. apalagi Tapi kalau game boleh HP. memilih nih antara cosplay atau VTuber, pilih yang mana? Oh iya tuh. Kalau disuruh milih sebenarnya aku pilih VTuber sih. VTuber. VTuber ya? Enaknya apa kak? Kenapa lebih memilih VTuber? Berarti kan ada enaknya sebagai Oh, VTuber. oh, dengan banyak cosplayer. enaknya. kayaknya. Soalnya gini, kalau cosplay kan aku harus make up dulu apa. Kalau Oke. VTuber kan taruh kamera di sini, yang keluar outputnya karakter kan. Udah, akunya mau duduknya begini. Pengen juga ya? Biasanya streaming tuh gini, kaki naik satu, terus ngetik kamera di sini, terus halo semuanya, tapi udah masih belekan lah, belum mandi lah, gitu. Tapi Buka aib. tapi kelihatan Oke. bagus gitu. Kita udah tahu ya di balik layar Iya, VTuber tuh iya, kayak iya, gimana iya. ngapain aja ya. Iya, VTuber rata-rata gitu sih. Iya ya. Kita ngomong-ngomong jadi VTuber semua ya di sini ya. Iya. VTuber Oh iya. Cosplay VTuber. Oh, oh. Iya. Berarti ini ya lebih dari segi persiapannya sih ya yang Ya, paling menguntungkan cuma, di VTuber. Cuma ya itu kalau VTuber ya walaupun emang gampang di situ tapi nyiapin device dan segala macamnya itu susah juga. Oke. Ya. Dan lumayan mahal juga kan. Iya dari gitu. VTuber di peralatannya yang Iya, mahal-mahal itu ya. jauh Iya. lebih mahal daripada cosplay. Cosplay. Oh gitu ya? Iya. Oke. Lebih mahal. Tapi long term gitu. Long term iya. Iya, Sekal- long term, beli benar-benar. sekali tapi mahal tapi buat jangka Buat, panjang. iya, Saya jangka kalau cosplay kan panjang. ya sedang tapi numpuk tuh Iya, sampai numpuk. Make-upnya apalagi ya? Iya, Gitu, apalagi ya. kalau kita nggak update tentang karakter kan pasarnya juga agak ini Iya, ya, heeh. berkutat ya situ-situ Iya, aja gitu. Iya. Iya, oke. Oke, menarik. untuk rencana ke depan Kururin, Iya. mungkin ada nggak spill project apa gitu? Project apa ya? Kayaknya masih belum ada yang jauh-jauh dari ini sih, dari apa? Dari yang sekarang aku Jalanin ya, sih. oke. Ya. Atau mungkin Tapi masih tetap konsisten gitu ya? Iya, Masih masih. tetap konsisten. masih. Atau mungkin kedepannya lagi pengen nyoba cosplay karakter apa gitu mungkin yang belum kesampaian atau apa?
Kalau itu sih kayaknya Banyak ya? iya banyak kok sih. Banyak ya? Iya, Kalau banyak cosplay sih. mah nggak usah ditanya nih. Iya, Iya, cosplay cosplay Cuman banyak. yang jadi nggak tahu. Iya, yang jadi tidak tahu. Hanya Tuhan dan kita yang mengetahui. Iya, Aduh. nggak kadang kita nggak tahu Tuhan Kita aja nggak yang tahu ya. tahu. Kecuali kalau disponsorin ya. Iya. Oke, jadi penting ya buat teman-teman Iya. di sini kalau ada orang yang berkarya, udah support aja tuh. Iya. Mereka akan seneng, mereka biasanya lebih ke apa ya, sama-sama apresiasi Iya. gitu. Betul, bentuk Kita, apresiasi. kitanya juga ke ini apa ke orang-orang yang support tuh rata-rata lebih inget juga sih. Oke, oke. Menghargai aja. Oke, gitu. oke. Ada nggak hal-hal ini apa namanya yang waktu dulu kan pertama kali cosplay sama pertama kali VTube, ada nggak sih hal-hal yang masih terus diingat atau karena kejadiannya itu kayak nggak enak gitu? Oh, kalau kejadian nggak enak sih sebisa mungkin nggak aku inget-inget ya. Oh gitu ya, gitu ya. Iya iya. Kayaknya aku seneng deh sama pribadinya Kak Korurin itu. Pokoknya Yang baik-baik yang aja. baik-baik gitu. aja yang Iya, diterima gitu. Iya, loh. iya, iya. Ya udah, hal yang paling berkesan deh selama perjalanan hidup cosplay itu Iya. apa? Oh, Ada nggak? Ada, Ya, ada dong, banyak. dong, Pasti ada ada, dong. ada. Perjalanan itu tuh waktu dulu tuh kan aku ini ikut lomba buat konten kreator ya, Oke. Rising Star tuh Rising dulu Star. ya, Rising Star. Nah, terus alhamdulillah menang gitu. Oke. Akhirnya dikasih kesempatan buat nge-event di Jepang, di Wow. Comiket Jepang. Di Comiket Jepang. Iya. Oke. Jepang. Ini Itu Cosplay berkesan di banget ya. sana, Cosplay, iya. cosplay juga di sana. Cosplay. Oke, kenalan sama orang-orang Jepang sana yang cosplay juga ya. Enggak sih, agak sulit sih Agak kalau susah ya? gitu ya. Cuma ya asik aja gitu. Oke, jadi tahu insight-nya dari event Jepang gimana, cosplayer Jepang Iya. melakukan apa aja gitu Iya. ya. Itu kapan Oke. Kak kalau boleh tahu? Baru-baru ini ya? 2019 itu. 2019. 2019. Sebelum COVID Iya, kalau sebelum katanya Mas COVID. John. Iya, kita bisa jalan-jalan bebas gitu Iya, kemana aja ya. iya. Oh, menarik, Oke, itu yang paling berkesan ya. Iya. Iya, iyalah itu kayak Iyalah, Jepang. cita-cita para wibu semua tuh. Nah ya jadi ibu mabrur. Iya, Udah haji ke Jepang loh. Haji wibu. Iya, haji. udah jadi wibu Haji mabrur. Ajal Kururin ini udahan. Oke, wis. Menarik, Kusyuk ya. menarik, menarik ya. Oke, buat teman-teman yang butuh verified ya sebagai Iya. wibu, Iya. kalian harus pergi ke Jepang dulu tuh. Nah, caranya sebagai kreator biasanya kan. Iya. Entah itu jadi ilustrator, komikus, Iya. habis itu cosplayer, VTuber, itu mungkin kalian berpandangan kayak apa sih cuman have fun doang. Ternyata bisa kan dihasilkan kayak Kalau gini. bisa menghasilkan uang, kenapa enggak gitu? Iya, Jadi iya. satu hobi Iya. dan menghasilkan uang Iya. itu keren Iya. sih. Tapi dulu nyangka nggak sih bakalan bisa ke Jepang, bisa cosplay jadi pekerjaan, nyangka nggak sih? Enggak Enggak sih. juga ya? Enggak sih. Semua berawal dari hobi berarti ya? Iya, berawal dari hobi. Tapi setelah jadi hobi gimana? Setelah jadi kerjaan Menjalaninya gitu gimana? Soalnya beda cerita tadi kemarin yang Beda. sama Mas John Switch. Iya, iya. Iya. Itu beda lagi. Selagi ceritanya. kamu bisa menikmati cosplay, nikmatilah. Kalau udah jadi kerjaan katanya aku pengen lo cosplay lagi yang Iya, perform, have fun Iya, gitu. bener, gitu. Gimana kalau kururin? Emang kayak gitu. Jadi kalau udah nikmati aja cosplaymu, begitu itu udah jadi kerjaanmu, itu nggak akan berasa se-fun kayak dulu lagi. Oke, Ya, oke. Ini gitu. pandangannya udah beda ya. Udah beda pasti. Oh. Kayak misal kalau kita contoh gampangnya gini, kayak misal kita kalau dulu kalau cosplay jadi hobi ngelihat, ih aku suka karakter ini, aku pengen jadi ini Ya. gitu. Ih pengen lah waifu aku, husbu aku kayak gitu. Sedangkan kalau kita cosplaynya udah jadi kerjaan, oh karakter ini rame nih, oh ini bisa nih aku cosplayin, nih. coba buat konten aku. Oh yang ini apa? Bener. Yang ini kayaknya bakal ngebantu ini apa insight aku naik nih. Jadi Bener, mikirnya udah kayak gitu, mikirnya ke profit sama Iya, iya, ke iya. profit ke diri sendiri aja. Iya, iya. Kayak Tapi gitu. yang nggak salah sih itu juga emang ada. Iya. udah
perbedaan yang cukup jelas ya. Iya, gitu, Iya. benar-benar. Selain Benar, itu benar, juga benar. kan kita mikirnya audiens aku kira-kira kalau aku cosplay ini Benar, suka benar, nggak benar, ya? benar, Jadi benar, mikirnya kayak gitu. Soalnya kita konten kreator ya untuk tujuannya ngehibur orang kan. Jadi harus mikirin mereka suka nggak ya, mereka ini nggak ya gitu. Kayak gitu. Ya benar sekali sih, kayak Benar. aku pengen curhat juga boleh ya? Boleh. Ini kan Sebagai konten kreator juga ya kak ya? iya, sebagai konten kreator tapi MC gitu. Iya. Nah, ceritanya kan aku ini nggak tahu nih karakter Iya, ini. Iya. Aku diajak proyekan karena aku mikir ini bisa jadiin MC juga, kostum MC. iya. Jadi aku ambil nih. Iya. Aslinya nggak tahu tuh. Akhirnya belajar karakter. Ya kurang lebih seperti itu kan ya. Iya, kurang lebih kayak gitu. Harus mikir 2 kali dulu Iya. sebelum wah ini waifuku. Enggak Iya. sesimpel itu. Nggak Kalau dulu sesimpel mikirnya buat diri itu. sendiri sih, aku suka ini oke. Tapi kalau ini kita mikir orang lain gitu Iya, ya, iya. pressure-nya seperti itu Mikirin ya. kadang tuh misal ada berapa karakter dalam satu series gitu. Oh aku sukanya ini gitu, sukanya karakter A gitu. Tapi setelah dilihat lagi riset pasar dan lain-lain, Kondisinya. orang-orang kok sukanya karakter B gitu. Akhirnya karakter A ntar dulu lah, B dulu gitu. Oke. Iya. Jadi Jadinya mengasampingkan kayak gitu. keinginan sendiri dulu ya. Iya. Jadi Oke. apa ya? Kalau bilang idealismenya itu bisa dibilang agak tergantikan gitu. Iya. Bedanya gitu ya. Tapi tadi udah sempat ngobrol sama kreator Mas siapa tadi? Hafiz? Siapa? Afnis. Yang tadi apa sih? Pokoknya bicarain. Tafis. Iya. Tafis, Mas Tafis. Astaga, gua Tafis. lupa. Terus kan kita bicarain soal ini idealisme. Jadi dia juga ngasilin komik Iya. yang itu pure idealisnya dia sendiri. Kayak emang hasilnya rugi gitu, Iya. Rugi. Tapi itu juga harus ada gitu untuk Iya. mengasah istilahnya kreativitas kita tetap tertuang dengan idealis walaupun emang belum ada pasarnya. Kira-kira kalau Kururin sendiri ada nggak sih yang kayak kepikiran nggak aku pengen banget yang ini karena itu adalah karakterku banget, itu mencirikan aku banget. Kalau aku keluar walaupun nggak ada yang notice, tahu, nggak nggak ada ada yang yang ini ya. bisa dijual, aku itu pengen karena aku pengen orang-orang tahu kalau itu karakternya adalah aku banget. Gitu. Oh, Benar-benar. Ada, Kak? ada yang kayak gitu. Tapi kalau mau kayak gitu, inget-inget juga budget kita cukup Nah, itu nggak? dia. Itu Biasanya yang dia. bikin nyerah tuh. Iya, kalau kita keuangannya oke, nggak ngorbanin apa-apa, gas aja. Cuma kalau gara-gara itu kita harus ngorbanin apa yang jadi kewajiban Iya, kita iya. atau Itu apa malah itu nggak nggak bener bisa, ya. itu nggak benar. Harus tetap profesional Iya, ya. harus Iya, iya. profesional juga. Oke. Sekali lagi harus dipikirkan mateng-mateng Iya. juga ya. Idealis boleh, tapi jangan sampai idealismu merusak kehidupanmu. Benar, Iya. benar. Iya, kadang orang kan juga nggak kepikiran untuk bersikap idealis karena kondisinya mereka sendiri Tidak memungkinkan. tidak ya. memungkinkan Iya. untuk melakukan itu. Iya. Oke, ini kira-kira ada saran nggak buat teman-teman yang di sini berdiri sebagai kreator atau Iya, memulai kreator, debutnya memulai. sebagai cosplay gitu? Ada nggak, Bagaimana Kak? saran-saran Kak Kururin untuk bisa melihat setiap peluang yang ada untuk kita ambil dan dijadikan dijadikan bahan variasi untuk konten baru mungkin ya. berkreasi gitu. Seperti apa, Kak? Kalau menurut aku sih ini latih dulu skillmu yang paling inilah yang sekiranya jadi kelebihanmu. gitu. Oke. Latih dulu sharing sama teman-teman terdekatmu, tapi yang jujur temennya, jangan yang temennya Suka gibah. enggak, Oh, enggak. yang apa aja kalau ditanya bilangnya bagus atau terserah. Oh, tidak iya, iya. membangun, Berbahaya gitu. juga sih sebenarnya ya. Iya, jadi ini terima kritik dan saran yang bijak gitu. Setelah itu kesampingkan idealisme, ini kerja yang yang sekiranya realistis
Realis, menjadi realis gitu ya. Jalaninnya harus dengan realistis, nggak bisa idealis soalnya. Iya, iya, iya. Karena kalau kita terlalu mengikuti pikirannya kita yang terlalu idealis, nanti malah jadi stres sendiri karena Iya. tidak sesuai kenyataan ya. Iya. Sama Gitu. tiap orang kan pasti punya kelebihan sama kekurangan ya. Pasti nggak ada Iya, yang benar, sempurna. benar. Fokus ke kelebihanmu. Ya fokus ke kelebihanmu aja, yang kekurangannya ya biarin ada, tapi jangan ditonjolin, terima aja, jangan denial. Dan Udah terlalu sih. minder gitu ya. Iya, jangan terlalu fokus. jangan minder cuma gara-gara kekurangan itu, kelebihanmu masih banyak kayak gitu. Oke, nah kita mencoba buka sesi aja ya Kak ya. Iya, Ya, benar karena Oke, barangkali di sini kayaknya ada teman-teman yang pengen bertanya, Ya. penasaran apa aja keresahan kalian. Di sini sudah ada kreator, terutama membicarakan tentang bidang mendulang peluang lewat cosplay ya. Kalian boleh kok tanya apa aja sebenarnya. Ya. Oke, ada nggak ada kira-kira? kayak mau nanya. Ada nggak? Ada nggak? Kita bertanya, ada kita Kak. jawab. Ada. Oke, Oke. maju aja deh, maju aja Ya, deh. maju aja. Kenalan dulu Mas. Sini, sini, sini. Ini ada mic. Waduh. Bisa dipakai? Oke, perkenalkan namanya siapa, dari mana? Perkenalkan, nama saya Adi, ini saya suka cosplay juga gitu dari tahun 2010 dan saya pernah lihat Mbak Kurin waktu di acara di UKDW nggak salah ya. Hah? Di acara apa? Kurin. Iya. Ah. Nah itu udah berapa tahun yang lalu kan? Oh iya. Dulu waktu mulai acara cosplay itu di Jakarta atau di mana? Terus suka dukanya apa gitu permulaannya waktu mulai cosplay gitu? Suka duka Di waktu awal tahun mulai- permulaan itu loh. Nah, gitu. Waktu awal-awal cosplay. Oh. Iya. Itu aja. Terima Itu kasih aja. ya. Terima Oh, kasih iya, banyak iya. Kak. Ini tadi ada pertanyaan tentang waktu 2012 kan mulai Ya, awal cosplay. ya. Nah, itu suka dukanya di tahun 2012 waktu awal nge-cosplay itu apa Kak Kururin? Apa ya, itu zaman-zaman masih have fun sih ya. Jadi ya paling dukanya ya nggak ada duit cosplay Oke. gitu, pengen ini pengen itu, Pengennya kadang banyak. pengennya banyak tapi ya dompet tak mampu gitu. Tetap realistis ya. Terus Kurang habis- realistis ya. Iya, ya paling gitu-gitu aja sih. Ama dulu kan nyari kayak apa ya, nyari prop cosplay apa kan masih susah. Susah, ya. bener. Benar. Ya paling kayak gitu sih ya. Kalau iya. funnya fun aja. Habis kan waktu itu masih zaman seneng-seneng sama temen apa ke event ngewibu gitu. Ya paling kayak gitu sih. Oke. Mungkin kendala utamanya di dompetnya itu ya. Iya. uangnya Dompet ya. cari Sama bahan susah. Cari bahan Ya. susah. Harus ke penjahit dulu. Iya benar, gak kayak sekarang gitu ya, mungkin bisa dimudahkan dengan mencari alternatif yang lain Iya. gitu ya. kayak Kalau misalnya sekarang dia- kan beli di Beli kayak di Shopee apa lain-lain Ah. banyak yang open PO atau enggak Udah ini banyak ya. rental apa banyak. Kalau dulu kan nggak ada itu. Iya. Zaman jahiliyah gitu. Zaman wibu jahiliyah. Iya, wibu jahiliyah. Ada wibu Cari mic harus ke- mabur, wibu jahiliyah. Jadi Vic harus ke Mas Sefirot dulu. Oke, mungkin ada yang lain, mungkin sudah itu aja, apa ada lagi? Udah sih. Udah, Oke, kita masih punya waktu loh. Ya, Kita masih buka punya pertanyaan waktu. lagi kali ya kak? Ya. Kenapa? Kamu ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi nggak? Buat cosplayer yang penasaran, Ada yang mau kok nanya lagi bisa sih cosplay dijadiin duit gitu? Bisa jadi value tersendiri. Kalian yang penasaran boleh tanya. Silakan tanya aja. Atau mungkin yang lagi mencoba pengen buka konten tapi belum berani, mungkin bisa. Iya, iya. Nah, itu kalau nggak ada, aku mau tanya itu. Ya, Ya, itu. boleh. Udah kita yang nanya Ya udah aja. tanya aja ya. Ya. Gini. Kan banyak nih cosplayer di sini yang mereka itu cuman cosplay have fun. Padahal mereka nggak tahu tuh di dalam situ ada potensi-potensi Ya. yang bisa kita gali untuk bisa didapatkan value-nya, nilainya Ya, gitu. ya. Nah, tapi nggak banyak cosplayer juga yang mereka itu pede, mereka itu apa ya? Masih kayak malu-malu gitu. Nih sarannya gimana nih untuk pertama kali biar bisa jual kontennya mereka sendiri gitu, seperti apa? Dulu waktu Kak Kururin awal-awal buka konten gitu juga ada perasaan kayak gitu nggak sih, yang kayak Ya, malu, minder malu gitu? atau Ya, minder ada, gitu. aduh Ada. lah, aduh laku nggak ya gitu. Iya, Ada kayak gitu. aja, iya. Gimana
Gimana tuh Ya terus? kayak gitu ada aja, cuma balik lagi dalam hal apapun segala sesuatu kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu hasilnya kayak Oke. apa. Benar, Jadi benar. selama itu nggak merugikan diri kamu sendiri atau orang lain, coba aja dulu. Kalau gagal ya udah gitu, berarti mungkin bukan rezekinya di situ gitu. Oke. Oke, berarti harus berani mencoba dulu ya. Iya, coba dulu aja. Oke. Oke, baiklah. Aku akan mencoba OnlyFans ya. habis ini. Nah, banyak kan bang fansnya MC Kondang. Oke. Oke, Ada seperti pertanyaan lagi itu nggak? kira-kira. Sudah saya wakilkan teman-teman Wibu ya. Benar. Oke, ada lagi nggak? Nih, yang tanya nih, mumpung ada Kururin di sini Ya. hari ini terakhir nih. Udah Ya. kayak obral aja. Iya makanya. Oh ya Kak Kururin boothnya apa di mana nih? Oh, Dekat iya. booth juga kan? Boothnya di situ C4 deket ini pintu kaca situ ujung Dekat pintu sini. kaca ya. Oke. Berarti dong itu jualan apa aja deh di situ Di deh? Oh situ iya, di situ jual- ada apa aja? jualan photobook, Photobook. jualan Photobook. photocard, Photocard. terus jualan tote bag, keychain. Banyak sekali ya? Iya. Ternyata bisa jadi tote bag juga ya kalau kita jadi cosplayer? Ada. Iya. Ya. Nggak cuma foto aja ya? Nggak cuma Iya. foto aja. Kan Tapi- sekarang ada itu kan yang karakter VTuber kan. Nah, itu tote bag-nya gambar karakter VTuber aku gitu. Oh gitu. Ya. Tapi Oke. di kreator di Paripiko ini unik-unik sih. Iya. Aku lihat itu kayak mereka jualannya juga nggak melulu kayak apa namanya gambaran doang, Iya, tapi mereka itu punya modifnya sendiri-sendiri gitu. Iya itu. Apalagi itu tuh tetangga aku buka rental boyfriend. Kak. Ada rental boyfriend ya? Rental Maksudnya boyfriend Mas Dharma. Iya. Oh iya. Ini Oh iya. katanya sih UMKM Jogja ya. Pendapatannya UMR, pendapatannya lumayan. Cuma di Rental sini, boyfriend. di Paripiko kayak ada Iya. rental Cuma di boyfriend Paripiko. ya. Cuma di Paripiko ada jualan Oke. seperti itu. Jadi ya berusaha kreatif aja sih. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang Iya. salah. Bahkan ada yang buka ini, jadi buka itu KUA. Oh iya, Iya. KUA. Buka di situ kemarin juga. aku nikah tahu. Udah nikah? Udah. Sama siapa? Alhamdulillah sah. Sama siapa? Rahasia. Oh, Rahasia sah versi dong. kantor urusan anime. Iya. Sah. Udah. Iya, aku kepikiran aku belum nikah juga. Iya sama siapa? Mau Nikah sama aja. siapa? Sama kancing benik. Itu loh, benik baju gitu loh. Agak-agak ya. Fetisnya benik. Bahaya nih, oke. Selanjutnya itu ada ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Iya. Mungkin buat teman-teman yang itu tadi yang baru bisa buat mereka yang baru memulai berkonten atau yang baru memulai bercosplay atau mungkin yang baru memulai ingin menjadi seperti Kak Kururin jadi VTuber mungkin. Oh, kalau saran aku sih ini lebih ke berani buat coba dulu aja. Dari ngecoba itu hasilnya, dari hasil kita mencoba itu kita baru bakal bisa riset ini tuh kayak gimana gitu, dari kitanya sendiri yang bisa nilai gitu. Jadi ya maju dulu aja. Kalau emang nggak lancar ya nanti diusahain dulu jalan. Cuma kalau masih nggak bisa ya mungkin nggak di situ gitu. Iya. Dan bidang kan masih banyak yang bisa didalami gitu. Oke. Namanya manusia kan harus selalu belajar. Benar, Ya. benar. Tapi kan kita juga nggak tahu ya itu Oh. apakah hal ini patut untuk dipertahankan, dilanjut apa enggak kalau kita Nah, nggak mencoba Iya, itu ya. Itu dia Itu poinnya. dari kita sendiri yang bisa nilai itu. Oke. Ya. Ya udah OnlyFans siap. Boleh. Pajak apa ya? akhirnya. Gak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Kan pasarnya Mas Andi kan di situ ya. Pamerkan tubuhmu kawanku. Katanya mau jalan susu gimana loh? Oh, ada loh, ada yang jualan susu ya, banyak ya, banyak Iya, ya. ada. Ada. Ini kayaknya ibu-ibu di sini udah Ya. penuh dengan asupan semua. Ya asupannya sudah terpenuhi di Paripiko ya. Oke, menarik oke. Oke. Kita lempar ke pertanyaan ke penonton lagi atau masih ada waktu atau Masih ada sekitar 6 menit lagi. Kita lempar aja deh lagi iya. satu. Satu Yang mau lagi. tanya lagi. Ayo, Satu ada nggak? pertanyaan terakhir. Yang mau bertanya?
Ada Atau nggak? kalian bisa bertanya-tanya nanti kalau nggak di sini ya di boothnya Ikutnya aja Kak Kururin ya, Iya. boleh. Oke. Di sana boleh foto-foto bareng ya. Boleh. Boleh. Oke. Kalau bisa sih beli dulu sih, dulu ya? alhamdulillah, larisin lah. Iya iya, kita sama-sama support untuk Iya. para kreator lokal Iya. di Jogja dan yang Iya. datang di sini ya. Benar. Oke. Oke, kalau nggak ada ya? Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau Oke, nggak ada, apa-apa. aku lagi yang tanya nih. Boleh. Gini. Ya kelihatan banget Mas Adi tuh sebenarnya pengen banget jadi kreator gitu, konten kreator. Iya dong. Gini, Kak Kururin dulu sejujurnya, Iya. aku cosplay dulu sempet di make upin sama Kak Kururin tuh. Oh iya ya ampun, zaman Nah, itu. waktu dulu itu di mana orang-orang nggak banyak yang bisa skill make up. Iya. Kak Kururin kenapa ambil skill make up dulu waktu dulu? Motivasinya dulu tuh apa sih? Apakah sepenting itu make up untuk cosplay gitu? Untuk untuk menunjang kegiatan cosplaynya sampai sekarang atau gimana tuh? Motivasinya di awal? Motivasi awal sih ya emang karena kan kalau cosplay itu ya sejujurnya aku tuh nggak terlalu good looking aslinya. Nah tapi buat nutupin itu tuh apa gitu? Ya make up kan. Oke. Ya dari make up semua bisa berubah. Hmm, Gitu. Ya udah belajar make up dulu aja. Apalagi dulu kan aku ya nggak terlalu bisa ngarmor, nggak bisa jahit apa. Yang iya, aku iya. bisa waktu itu ya make up. Ya udah belajar itu Geluti aja. Iya. Ya walaupun ya skill aku masih banyak orang-orang make up yang di Lebih atas jago. aku gitu lebih jago. Cuma at least bagus buat diri aku sendiri aja sih. Ampe bagus buat ini apa buat menunjang apa yang aku pengen aja kayak gitu. Oke. Oke. Jadi awal untuk itu ya untuk menunjang kedepannya juga ya dari makeup itu ya. Buat Oke. menutupi kekurangan. Soalnya jujur aku baru tahu Kururin itu setelah dia itu suka cosplay dan make up matanya itu bagus pada zamannya. Iya pada Pada zamannya. zamannya. Sekarang kan pada zamannya. banyak ya kayak di share di YouTube, Iya. orang-orang juga udah bisa. Tapi Iya. pada zaman dulu itu aku melihat Kururin, ya itu, aku Iya. melihatnya sebagai make up mata terbaik pada saat itu. Iya. Bener. Gila. Itu belajarnya banyak, belajarnya dari eksperimen sendiri ya? Ya eksperimen sama dulu kan YouTube nggak serame Iya sekarang. itu masalahnya jadi, itu. jadi lihat-lihat ini apa ngulik dalam di internet tuh ngulik dalam ada kayak website Cina gitu. Oh. Yang dari ini website Cina yang ya? bikin tutorial tapi bahasanya pakai bahasa alien tapi Bahasa alien. tapi gambarnya kan jelas tuh. Iya. Ya udah nyontek dari itu, gambarnya itu ya? heeh. Oke. Menarik sih. Ini luar biasa motivasi banget sih untuk teman-teman di sini sebagai cosplayer. Bagaimana bisa melihat setiap peluang yang ada di sekitar kita untuk bisa diambil dan dijadikan value untuk ya bisa jadi itu adalah apa ya? Untuk menghidupi kita juga gitu. Iya. Benar, Siapa benar, tahu benar. rezeki Siapa tahu. Siapa tahu Iya. rezekinya juga di situ kan Iya. ya. Aku nggak mau jadi PNS mah, saya maunya jadi anime. Nah. Bisa. Ini Kururin Anak-anak zaman contohnya. sekarang tuh gitu cita-citanya pengen Iya. jadi anime. Iya. Iya. Tapi ngomongnya juga rencananya ke emak yang realistis juga. Ya, Hati-hati. dibuktiin gitu ya. Siapa tahu besok tahu-tahu nama kamu nggak ada di Ah, kakak. dicoret dari kakak. Dicoret karena alasannya tidak mau menjadi PNS gitu. Iya. Aduh. Tapi Oke. bisa juga kalau realistisnya ya jalanin dua-duanya aja gitu. Iya. balance ya, balance. Balance. Ya, balance. Jangan terlalu Sembari berlebihan. mencari peluang kita realis dulu gitu ya. Realistis dulu. Gitu. Iya. Oke, Oke. ini menarik banget dan terima kasih Kak Rurin
sudah jadi narasumber dari podcast kita hari ini di Paripiko ya. Terima Oke. kasih dan tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kak Kururin. Tepuk tangan yang meriah untuk Kak Kururin. Sekali lagi buat kalian yang penasaran pengen ngobrol-ngobrol bareng beli merchandise-nya Kak Kururin, tempatnya ada di D5. C5. C04 Harapnya dewe. C04 ya, tempatnya di situ menghadap ke jendela. Jadi langsung aja, mungkin pembicaraan kali ini belum cukup untuk Betul, memuaskan ilmu kalian. Kalian masih bisa lanjut ke sana ya. Oke, sudah itu aja. Terima kasih banyak Kak Kururin. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir di Paripiko ini. Oke.